membuatku kehilangan 3 jari. Hampir saja nyawaku melayang. Ekspresi kejam muncul di wajahku. Aku melangkah besar ke arah mereka. Seorang kaki tangan melihat aku tak menyingkir. Langsung memaki, "Siapa kau? Anjing baik tidak menghalangi jalan." Dongfang Suo melirikku. "Anak alay dari mana ini? Pinggir sana." Aku tidak bersuara, langsung berjalan ke hadapannya. Tangan kiriku terulur, langsung mencekik lehernya. 2 satpam di samping hendak menyerbu. Aku menyapu mereka dengan satu tatapan. Tubuh mereka langsung terasa dingin, membeku di tempat. Hanya dalam jeda singkat itu, aku mengangkat kaki dan menghantam keras di antara kedua kakinya. Dongfang Suo menjerit melengking dengan nada berubah. Matanya terbalik, lalu pingsan. Hatiku diliputi rasa puas. Bagaimanapun di kehidupan lalu aku tidak membangkitkan senjata super. Aku tetap hidup bertahun-tahun di akhir zaman. Sifat kejam dalam tulangku sudah lama terasa. Seorang satpam mengangkat tongkat listrik dan menerjang. "Tangkap dia." Wajahku tersapu aura dingin. Kakiku menyapu ke samping. Toh semua akan mati. Mati 2 jam lebih awal sama saja. Satpam itu terlempar belasan meter seperti layang-layang putus. Seketika langsung tewas. Jika tidak kubunuh sekarang, 2 jam kemudian, dia juga akan berubah jadi monster. Anggap saja membersihkan satu bencana lebih awal. Para siswa di sekitar ketakutan mundur berulang kali. Ada yang menelepon kantor penegak hukum. Ada yang memanggil ambulans. Aku berbicara dingin. "Bubar saja. Dari kalian semua, yang bisa hidup sampai malam ini tidak banyak. Tidak perlu menonton keributan di sini." Setelah membunuh musuh di kehidupan lalu, aku hanya merasa tubuhku terasa ringan. Mengucapkan kalimat itu, aku berbalik dan pergi cepat. Waktu telah tiba, sore hari jam Y. Akhir zaman yang sesungguhnya telah datang. Teriakan dan raungan langsung menenggelamkan kota. Orang-orang yang lari di jalan tiba-tiba muntah busa putih, mulut berubah jadi rahang berdarah. Berbalik lalu menelan rekannya. Pepohonan di pinggir jalan seketika mengering, menjulurkan sulur pemangsa, membelit pejalan lalu menyeret ke batang pohon. Saat ini, aku berdiri di sebuah kantor gedung perkantoran bertingkat. Melalui jendela kaca besar aku memandang ke seluruh kota. Di jalanan monster mutasi, sedang memburu orang-orang yang berlarian dengan gila. Inilah neraka, dan aku datang ke sini untuk mengambil senjata paling tajam. Pedang panjang itu menyuruhku bertarung tangan kosong melawan benda menjijikkan ini. Benar-benar tak sanggup kulakukan. Suara Xiaolong bergema di kepalaku. "Tuan, sekarang kita menjarah perbekalan dulu. Atau ke kebun binatang dulu menghabisi raja monyet itu." Tepat saat itu, dari luar pintu kantor terdengar jeritan seorang wanita. Seorang wanita berseragam kantor berlari masuk dengan panik. Dengan gugup menutup pintu, lalu seluruh tubuhnya ambruk ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya penuh keputusasaan. "Kakakmu siapa?" Baru saat itu dia sadar ada orang lain di kantor. Dan juga melihat mayat monster di lantai. Aku meliriknya dengan dingin, lalu langsung berjalan ke arah pintu. Wanita itu merangkak terguling menepi, menatapku dengan ketakutan. Namun sorot matanya berkilat. Dia mungkin sedang menghitung bisakah memanfaatkanku untuk mengalihkan monster di luar, agar dia bisa kabur ke gudang bawah tanah. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah mengkhianati beberapa rekannya. Sekarang melihat orang lain pikirannya kembali bergerak. Dengan paras seperti dia, berapa pria yang tak akan tergoda? Tiba-tiba pintu kantor dihantam keras. Dari luar terdengar raungan bertubi-tubi. Wanita itu ketakutan sampai kakinya lemas. Aku mengabaikannya. Aku berjalan ke depan pintu lalu menariknya hingga terbuka. "Jangan dibuka!" Wanita itu menangis berteriak. Seketika 2 monster mutasi mirip serangga mengangkat capit tajam dan menerjang masuk. Pedang panjang di tanganku terhunus. Cahaya dingin berkilat. 2 garis darah menyembur. Kepala 2 monster itu langsung jatuh ke lantai. Wanita itu tertegun sesaat. Harapan tiba-tiba meledak di matanya. Ia bangkit lalu berlari ke arahku. "Tolong ajak aku pergi bersamamu." Aku menatapnya dingin, menyeringai dingin, lalu melangkah pergi. "Kau ini siapa sebenarnya? Aku bisa menuruti permintaan apapun. Tolong ajak aku pergi bersama." Dia mengejar sampai depan lift. Mengulurkan tangan hendak membuka bajunya. "Minggir, di dunia ini perempuan sepertimu paling tak berharga." Aku mendorongnya keluar dari lift, lalu menekan tombol lantai 1. "Bajingan tega melihat mati. Aku mengutukmu mati sekeluarga." Pintu lift menutup. Dari luar terdengar jeritannya yang putus asa. Lift turun ke lantai 1. Pintu terbuka perlahan. 4 monster menghadang di depan. Begitu melihat manusia, mereka langsung meraung girang. Aku mengangkat pedang dan maju, menghancurkan segalanya. Semudah memotong semangka mereka tumbang. "Tuan, sekarang kita kemana?" "Pergi menaklukkan satu geng bawah tanah. Bertarung sendirian tetap ada batasnya. Di geng itu ada 6-7 prajurit super.
Aku keluar dari gedung. Beberapa kilatan lalu menghilang di kegelapan malam. Seiring Xiaolong melahap monster mutasi, perutku yang tadinya agak lapar pun terasa kenyang. Xiaolong menelan, itu sama saja denganku ikut makan. Diriku yang sekarang, mungkin sudah tak bisa disebut manusia murni. Sejak aku melepaskan 2 naga di punggungku, bahkan monster mutasi yang lewat, tak berani menyerangku lebih dulu. Begitu melihatku malah langsung kabur. Namun meski perut tidak lapar, aku tetap merasa haus. Aku sedang ingin mencari air minum. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar rentetan tembakan rapat. Dalam kegelapan aku melesat beberapa langkah, menghilang di ujung gang. Saat tiba di sumber tembakan, terlihat di depan sebuah supermarket, 2 hingga 30 tentara bersenjata lengkap, sedang menembak dengan gila-gilaan, menahan gelombang monster yang menyerbu dari segala arah. Suara tembakan bercampur raungan monster. Seseorang yang tampak seperti komandan berteriak keras, "Tembak terus, jangan panik." Bidik kepala mereka. Setelah gelombang ini dibersihkan, kita masuk ke supermarket untuk bertahan, menunggu bala bantuan utama. Namun jumlah monster terlalu banyak. Beberapa bahkan perlu ditembak puluhan kali baru mati. Formasi para tentara mulai kacau. Tiba-tiba, sebuah tentakel tajam melesat keluar dari kegelapan. Sekejap menembus 3-4 tentara, lalu menyeret mereka masuk ke dalam bayangan. Sial, ada monster mutasi yang lebih kuat bersembunyi. Wajah sang komandan menggelap. Ia melempar 2 granat ke arah semak gelap itu. Lalu mereka langsung memberondong dengan tembakan gila. Di dalam supermarket lebih dari 100 penyintas berdesakan bersama, mendengarkan suara tembakan dan raungan monster di luar. Semuanya gemetar ketakutan. Tepat saat pasukan ini hampir kehabisan amunisi, monster-monster yang sedang mengepung mereka tiba-tiba berhenti bergerak maju. Lalu mereka berpencar ke segala arah dengan suara gemerisik. Semua orang serentak menatap ke arah kegelapan itu.